Halo ibu-ibu, ibu, yang paling banyak sebab ibu-ibu nanti masuk neraka gara-gara tidak taat sama suami. Coba sama istri sekarang. Makutu, paballo, ada semua itu jenis sedo di anunya. Nah kira barangkali tembok itu bukaan. Kuning, biru, abu-abu, coklat. Kira sudah tahu perhatian istri. Coba. Suaminya disiksa. Baik kalau berdandan baru rajin. Ini rajin berdandan malas. Istri seperti ini susah masuk surga ibu. Bu dengar, yang namanya istri jangankan keluar rumah tanpa izin suami. Puasa Senin Kamis saja, puasa Senin Kamis tanpa izin suami haram. Dengar, puasa sunnah tanpa izin suami haram. Misal pengantin baru, suaminya cuti Senin, langsung istrinya puasa hari Senin. Jangan tuh puasa kalau suami tak cuti baru pengantin baru. Jangan kau ketawa nak muda, ini urusan orang tua. Mengerti jadi maksudnya toh? Boleh itu. Bahkan ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ibu tetap misalnya suami tak, bu pulang ke ini, kenapa? Naik spanding. Dia bilang puasa kah pak? Ketika dia lanjutkan puasanya, bukan dia dapat pahala, tapi laknat Allah bagi perempuan ini. Makanya ibu, tidak boleh itu kita tidak taat. Bagaimana kalau suamiku pemotor Ustaz? Suamiku peselingkuh, suamiku tidak sholat, suamiku tukang judi, urusannya dia dengan Allah. Ibu tidak punya dosa. Itu enaknya jadi perempuan. Itu enaknya jadi perempuan. Perempuan itu tidak bertanggung jawab dosanya kepada suami. Beda kami suami, meskipun suaminya ustadz, suaminya penghafal Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya suka bertengkar sama tetangga. Sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu di depannya. Hati-hati pak, satu saja susah diurus, apalagi mau poligami. Banyaknya orang sekarang tidak mampu, dia mampu, tidak mau berkurban, padahal dia mampu. Sebaliknya, dia tidak mampu, mau poligami. Ini ketawa lagi, ini bapak-bapak kalau poligami, dan senyum, berani ki. Coba nih, ibu-ibu, mari nih ibu-ibu kalau kita cerita poligami. Usah nih Pak Guru salah sih Ustaz Siro. Bukan Pak Guru salah, dijelaskan saja. Bapak-bapak jangan coba-coba kalau tidak bisa ngurus. Satu saja itu tanggung jawabnya di akhirat luar biasa. Apalagi kalau mau keempat. Yang ketawa. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati ya. Kembali tadi. Ketaatan kepada suami. Ibu-ibu zaman sekarang, saya heran kalau masih ada yang malas. Bandingkan ibu-ibu zaman dulu. Itu ibu-ibu zaman dulu kasihan luar biasa. Masaknya pakai kayu. Sekarang kita tinggal pakai gas. Lampunya samperong. Ini anak-anak milenial tidak tahu ini. Itu yang lampu dikasih masuk baru ada kaca-kacanya. Dipakai belajar. Pas selesai belajar ada semua itu ada asap di sini dulu Pak. Ini dapat semua dulu itu. Dulu. Nah, bapak saudara-saudara sekalian. Nah, akhirnya istri Abu Ayyub ini berkata, "Tajam ni lakiku cinampak yang kasih." Beberapa saat kemudian datang betul Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ayyub. Gembira Abu Ayyub. Alhamdulillah, berkah, didatangi ulama, didatangi Nabi, didatangi sahabat Nabi. Ini luar biasa berkah bagi kami. Begini orang Islam, didatangi ulama, didatangi alim, didatangi orang baik agamanya senang. Biasanya kita kalau datang imam dari mata, senang apa tidak? Kalau datang pengurus masjid ke rumah, senang apa tidak? Bengkok mukanya, apalagi kalau bawa ngap. Sumbangnya sih. Itu Rasulullah. Abu Ayyub didatangi oleh Nabi, gembira betul. Ini orang Islam, senang memuliakan ulama. Kita biasa kalau ulama, kita tidak muliakan. Kita lebih hormat sama artis daripada ulama. Kalau artis dia hormati, kalau bupati dia hormati, dia cium tangannya itu bupati, padahal baru 10 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kita cium lagi tangannya, batena nak hormati bupati, Pak Camai. Tapi kalau ulama dia tidak hormati, padahal tidak ada mengatakan bupati pewaris para nabi. Tidak ada itu. Ulama, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Termasuk itu imam-imam masjid. Kalau artis kita undang, Masya Allah, kasih pesawat, bisnis kelas, dijemput pakai mobil poreder, ada tentara polisi mengawal, kasih hotel bintang 5, pulang ceramah kasih 100 juta, sampai di Jakarta dia pakai berzina. Sekalinya Pak Imam kita butuhkan, nah kiringan nyoje, jemput imam kasihan naik di ojek.
Tidak ada lagi stang kaki itu ojek. Tak gantung-gantung di kakinya di belakang. Hujan lagi, satu mantel diduai. Beginilah kita. Sampai midek cek depi tas, cek depi. Sampai lagi di rumah tidak ada kipas. Kepanasan lagi busa-busa kalepa Bapak Sanji. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, busa-busa kalepa. Begitu selesai mau pulang, ma ilaha illallah. Apa? Nak kasih uang 25.000. Bonyok-bonyok. 25.000 1 jam Bapak Sanji. Nah lihat suaminya, kenapa nak 25.000 jika kasih itu Pak Imam? Apa nak bilang istrinya? Tambahin jalan kota di situ 5. Bagaimana nak mau belajar agama kalau nak lihat begitu? Kamu ke sekolah Ustaz, lihat aku itu ya, jalan kota jina bawa pulang. Enggak tahu serius orang ini bos. Yang lebih parah lagi itu kadang-kala itu sampai kitab ceramah apa di dalam dompet susunan acara. Panitia salah memberi amplop. Bapak saudara-saudara sekalian, ya sudah. Abu Ayyub begitu senang sekali, kata Umar. Abu Ayyub, kami lapar ini di rumah, makanya kami datang ke rumahmu. Kamu kan orang kaya, maka kami datang di sini. Mudah-mudahan ada yang bisa dimakan. Abu Ayyub senang, dia bilang, tenang mati pala ya Rasul. Sudah diolok, tunggu mi. Abu Ayyub kemudian ke kebunnya, kebun kurma. Dia potong itu kebun kurma Pak, nah bawa sama pohonnya. Bawa sama pohonnya. Ditegur sama Nabi, Abu Ayyub, nah buahnya mau dimakan, kenapa kau bawa satu pohon? Dia bilang, saya bawakan ke satu pohon supaya kita pilih mana yang kita suka. Ini ada di semua, ada yang muda, ada yang masak, ada yang mengkal. Tapi lebawan nih, kayak kata puji. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub mengambil kambingnya yang paling bagus, lalu dia potong kambing yang paling bagus. Jadi kalau mau bersedekah yang paling bagus kita kasih orang Pak. Biasanya kalau ibu-ibu yang jelek, mau pi basi nak kiring yang ustaz. Nah, ada kue itu di kulkas, daripada basi bawakan itu ke imam. Oh basi baru dia ke imam kasih. Sekali-kali bikinkan kue kasih itu ke imam. Pukate, puk binala, Pak Ustadz, guru ngaji, hatib, bawakan kue yang paling baik. Itu yang membuka rezeki kita. Nah sudah. Tidak cukup sampai situ, dia sembelih kambingnya Abu Ayyub. Sebagian dagingnya disate, dibakar. Sebagian dagingnya lagi dikari. Lalu beliau makan itu daging. Dikasihnya pula roti, dikasihnya pula kurma. Nabi makan. Ketika Nabi makan, tiba-tiba Nabi bersabda, Abu Ayyub, tolong kasih kak dulu piring. Untuk apa? Bawakan kasihan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan tidak makan enak itu anakku. Bawakan sebagian ke rumah. Masya Allah. Ini suami yang baik. Makan enak di luar, tidak lupa anak dan istri. Bisa seperti begitu Pak. Biasanya kita pura-pura lapar kalau sampai di rumah. Suruh makan sama istrinya. Oh, kenyang jak sedikit ini sayang. Kenapa? Nah traktir kak tadi temanku makan. Padahal dia traktir temannya. Makan suami yang baik, makan enak, dia tetap ingat anak istrinya di rumah. Itu Abu Ayyub, Rasulullah. Sudah, Nabi makan. Begitu Nabi makan, diambil daging, diambil roti, diambil kurma, lalu diangkat. Ya kira-kira seperti ini. Nabi angkat seperti ini. Nabi lalu bersabda, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan perut kosong. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dari Allah, kenyang maki semua. Mana nih watata? Ada semua misinya perut tak? Kata Nabi. Nabi mengulangi sampai berkali-kali. Tapi ingat, tidak setetes pun, tidak sesuap pun, tidak sekunyah pun yang langsung di leher tak. Yang lewat di leher ini bebas dari tanggung jawab kita di akhirat kelak. Semua yang masuk ini nanti dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian inilah kemudian turun firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Di akhirat kelak, pada hari akhirat kelak, tangan mereka, kaki mereka, kulit-kulit mereka menjadi saksi atas betapa atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa hikmah dari kisah ini? Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Pertama, ternyata dalam rumah tangga tidak ada satupun yang tidak ada masalahnya. Nabi manusia pilihan, doanya pasti dikabulkan Allah. Doa apapun beliau minta pasti dikasih Allah. Tapi ternyata dalam rumah tangga beliau pun sering mengalami kelaparan. Nabi itu lapar juga. Apalagi kita dalam rumah tangga pasti ada masalah. Contoh, sebelum menikah, setelah menikah, apa masalah kita? Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Belum. Bayar cicilannya. Tuh.
Sudah lunas, selesai masalahnya? Tidak, jelek lagi dilihat rumah tak, mau lagi diganti. Dalam rumah tangga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Contoh lagi, istri. Pak, istri cantik. Kita kira bukan masalah. Istri cantik, nagoda orang Pak, masalah. Berarti bagus kalau jelek istri Ustaz. Jelek istri, nahina orang, masalah. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Dulu sama kode, dulu sama kode. Pak Masiriki, majai tapala. Istri cantik, masalah. Istri jelek, masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Iya toh? Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ya. Nah, bedanya Nabi ketika ada masalahnya, beliau datang ke masjid. Coba Umar, Abu Bakar lapar di rumahnya, kepanasan di rumahnya, kemana? Datang ke masjid. Berarti kalau ada masalah dalam rumah tangga, datang ke masjid mengadu kepada Allah. Tapi kita ada masalah ke masjid, bukan. Ada masalah doa, bukan. Ada masalah sholat, bukan. Ada masalah apa? Ambil handphone, update status, langsung update. Nah, jelekkan suaminya. Tak kusangka kau begitu. Begitu romantis waktu kau pacarika. Setelah ada anakmu kasarmu minta ampun. Nah, itu begitu kita sekarang. Ditelepon suaminya tidak ada jawaban. Telepon 2 hari tidak ada jawaban. Langsung update status. Di mana di kau? Update status lagi. Kesepian banget. Langsung dia bilang, kawannya melihat statusnya, boleh juga tuh diganti. Coba. Tidak ada itu kita berdoa di status. Kita ada masalah selalu berdoa. Tapi di mana status? Pergi suaminya cari nafkah, update status lagi. Semoga Allah melindungi suamiku. Siapa ajar kita berdoa di status? Sibuk nih Tuhan mau baca status tak? Tidak ada itu berdoa. Lalu berdoa kemana? Paling baik ada masalah, datang ke masjid, rumahnya Allah, minta pertolongan kepada Allah. Di masjid adalah tempat paling mustajab kita berdoa. Datang lagi ke masjid. Dan itu masjid terbuka 24 jam. Tidak tahu kalau ini. Ada juga itu masjid kunci. Kenapa? Karena banyak pencuri. Biar celengan masjid nak curi juga. Lah cilaka. Lalu apa kau tuh? Bapak saudara-saudara sekalian, hikmah pertama, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Dan ketika ada masalah, datang ke masjid. Alhamdulillah ini masjid Pak, selalu ramai. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh. Penuh ini masjid Pak. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Kenapa orang malas sebenarnya pergi ke masjid Pak? Apa sebabnya? 1. Sebab orang malas ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dilihat pahalanya, diumumkan sama panitia masjid. Siapa yang datang berjamaah dikasih pulsa 200.000. Sholat subuh jam 5 Pak, setengah 4 sudah penuh masjid. Karena lihat pahalanya. Karena tidak dilihat pahalanya, maka masjid sepi dari jamaah. Yang kedua, apa juga yang kadang-kala membuat orang malas ke masjid? Kalau masjid itu terlalu mendoktrin satu paham sehingga paham orang lain dia salahkan. Ada juga itu masjid begitu. Ini kaligrafi bid'ah. Ada itu Ustaz, bid'ah tidak boleh. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Masuk neraka. Masa orang gara-gara maulid masuk neraka, Bos? Nenek ini punya neraka. Luas itu surga kau tidak mau kasih masuki. Nah, sekarang banyak ini yang mulai begitu. Belajar agama baru 3 bulan belajar agama. Itu pun di YouTube. Baru 3 menit habis kuotanya. Tidak lengkap dia belajar. Lalu gara-gara itu dia belajarlah dia bahwa bid'ah, doa bersama selesai sholat, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Jabat tangan selesai sholat, sesat. Masa gara-gara jabat tangan kita sesat? Ceramahnya juga ceramah bikin takut-takut. Apa judul ceramahnya? Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Orang ini suruh datang berjamaah, nah kasih salah-salah tau sih dia. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Kenapa orang sholat kok kasih salah-salah? Mestinya judul ceramahmu kesalahan orang yang tidak sholat. Kesalahan-kesalahan orang yang kurban. Kenapa orang kurban kok kasih salah? Nah, ada itu begitu. Sholat seolah-olah dia saja punya masjid. Itu akhirnya orang malas datang ke masjid. Khutbahnya hanya bikin salah saja. Neraka terus, kamu dibanting, dilipat, ditusuk perutmu, masuk ke lehermu, digunting lidahmu. Dia bilang anak muda, jangan ke masjid, dia bikin takut-takut. Bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Dia bilang anak muda, dia sia sih. Nah, apalagi imam yang selalu imamnya panjang bacaannya. Ada juga itu imam begitu. Kalau dia jadi imam, dia lampik na bacana. Nah, bilang anak muda, tidak mau pergi masjid Ustaz. Kenapa? Itu imam salat subuh surah Yasin bagi 2.
malam ada sekali. Nah, ada masalah datang ke masjid, berdoa ke dalam masjid, minta kepada Allah. Rasulullah ada masalah, dia datang ke masjid. Berikutnya, hikmah yang kedua dari kisah ini. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salah satu yang sering membuat kita berjaya, hebat, kuat adalah persaudaraan. Coba lihat tadi, Abu Bakar, Umar, Rasulullah Muhammad SAW lapar, solusinya apa? Beliau bisa kenyang, tidak dengan membeli roti, tidak dengan beli kurma, tapi apa? Persaudaraan. Maka orang kaya punya saudara kepada orang miskin, orang miskin punya saudara orang kaya, saling mengasihi. Rasulullah tadi lapar, Abu Bakar, Umar lapar, dibantu oleh orang kaya dengan persaudaraan sesama muslim, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kita juga hanya orang kaya di Berau, banyak juga orang miskin. Maka orang kaya bersaudara kepada orang miskin bersaudara kepada orang kaya. Orang Islam Indonesia bersaudara kepada orang Islam yang ada di Palestina. Orang Islam yang ada di Berau bersaudara dengan orang Islam yang ada di Al-Quds. Gimana caranya? Tolong mereka. Bagaimana cara menolongnya? Hikmah ketiga dari kisah tadi yang kita dengarkan adalah bersedekah.